Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO LMAX. Jadi PT Lupromax Plumas Indonesia atau LMAX ini didirikan pada tahun 2017 dan merupakan eksklusif distributor ataupun sole distributor untuk produk Lupromax Lubricants di Indonesia. Nah, jadi LMAX ini sudah menjalin kerjasama ya dengan makna internasional sejak tahun 2017. Dan berdasarkan kontrak terakhirnya, perjanjiannya itu hingga tahun 2029. Nah, untuk track record dari Elmax ini bisa kita lihat di sini ya, Sobat Maya. Terakhir di tahun 2022, jalur distribusi penjualannya itu udah menjangkau 23 kota besar di Indonesia. Jadi ibaratnya Elmax ini adalah distributor tunggal ya, untuk oli dengan merek Lupromax ini. Nah, ini adalah laporan kinerja dari Elmax. Jika kita lihat ya, di tahun 2021 ke tahun 2022, penjualannya naik ya. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2023, harusnya pun seperti itu. Jadi dari sisi pendapatan ini bagus. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersih, ini pun sisi laba bersihnya bagus ya Sobat Maya. Dan seharusnya akan terjadi peningkatan juga di tahun 2023. BTW, sebelum kita melangkah lebih jauh, LMAX ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi ya Sobat Maya. Jadi bagi Sobat Maya yang kurang suka dengan papan akselerasi, bisa skip video yang satu ini. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari LMAX. Ada 4 pemegang saham yang keseluruhannya adalah individu. Dan untuk IPO-nya LMAX ini akan ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak LMAX ini listing di bursanya kita. Nah, berikut ini adalah struktur IPO dari LMAX. Jadi sebanyak-banyaknya 195 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 26,09% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 160 hingga 200. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 39 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini akan diterbitkan juga waran seri 1 dengan rasio 2:1. Lalu untuk keseluruhan dana IPO-nya itu akan digunakan 100% untuk modal kerja ya Sobat Maya. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini kurang greget ya, karena 100% dipakai untuk modal kerja. Lalu untuk underwriter dari IPO-nya LMAX ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia. Nah, untuk Sinhan ini, saham-saham IPO yang dikawalnya itu bervariasi ya Sobat Maya. Nah, kalau untuk papan akselerasi, Sinhan itu terakhir mengawal saham IPO-nya Soul ya, itu 4 kali ARB. Lalu untuk Maxi itu juga 3 kali ARB. Dan di Inet itu berhasil 1 kali arah. Nah, di Inet ini penjatahan atasnya juga besar ya, 60%. Tapi ternyata berhasil arah juga. Nah, gimanakah sepak terjang Sinhan di IPO-nya LMAX ini? Mari kita saksikan aja ya. Oke, ini adalah laporan ekuitas dari LMAX. Nilai ekuitasnya naik ya dari waktu ke waktu Sobat Maya. Cuma ini nggak spesial dan agak kecil ya, cenderung kecil ya untuk ekuitasnya. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka LMAX ini akan masih masuk ya ke dalam daftar efek syariah. Apalagi kalau misalnya dana IPO-nya udah masuk nanti. Oke, lalu ini adalah valuasi dari LMAX. Nah, untuk harganya ditetapkan di harga yang lumayan tinggi ya Sobat Maya, di 160 hingga 200. Nah, jika nantinya LMAX ini nanti listing di harga terendahnya di harga 160, maka PR-nya di 40,24 kali dan PBV-nya di 2,45 kali. Sementara market cap-nya berada di 104 miliar. Lalu jika nantinya LMAX ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 200, maka PR-nya akan berada di 50,3 kali dan PBV-nya di 2,59 kali dengan market cap sebesar 130 miliar. Nah, dari sisi valuasi, LMAX ini untuk ukuran saham IPO ya masih tergolong standar lah ya Sobat Maya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pribadi, LMAX ini kurang menarik ya. Size perusahaannya juga masih tergolong kecil dan persaingan di industri ini lumayan ketat. Cuma kalau misalnya kita melihat dari kinerja pribadinya Elmax, cukup bagus ya, pendapatan dan laba usahanya naik seiring berjalannya waktu. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Elmax ini cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dananya kurang greget, karena nggak ada dana yang dipakai untuk ekspansi usaha, 100% untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Elmax adalah AHA. Nah, track record AHA dalam mengawal saham IPO cukup bervariasi ya. Saham IPO yang terakhir dikawalnya itu adalah Inet dan berhasil arah 1 kali. Nah, gimanakah
sepak terjangnya AHA di IPO-nya LMAX ini, mari kita langsung saksikan aja ya Sobat Maya. Cuma yang menjadi pertimbangan adalah saham IPO terakhir di papan akselerasi yang dikawal oleh AHA itu adalah Seoul dan hasilnya adalah ARB ya. Semoga aja di IPO-nya LMAX ini enggak seperti itu. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya LMAX menjadi lebih menarik ya, karena tentu saja akan meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya LMAX. Namun, perlu diingat ya bahwa LMAX ini masuk ke dalam papan akselerasi, yang ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung skip. Malah kemungkinan besar skip sih Sobat Maya. Apalagi kalau misalnya LMAX ini listingnya itu berbarengan dengan IPO yang lain. Lalu kalau misalnya kita lihat track record underwriter-nya di papan akselerasi ya, terakhir tuh di Seoul, kan kurang bagus ya. Jadi kemungkinan saya nggak mau ambil resiko juga sih di IPO-nya LMAX ini. Cuma ini masih tentatif, belum pasti. Nggak tahu juga misalnya kalau misalnya saya titip sendal atau gimana nanti di IPO-nya LMAX ini. Tapi yang jelas kalau saya beli atau enggak pasti saya akan sharing kepada Sobat Maya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. BTW, seperti biasa, reminder buat Sobat Maya semuanya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO LMAX, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO LMAX. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO LMAX atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!